Selamat datang Gus Reza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan kita mulai untuk berduet yang luar biasa ini antara Gus Reza dan Ibu Ida Nuraini. Silakan Gus Reza. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Terima kasih. Bentar. Semoga mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Baik, selama kurang lebih 1 jam ke depan, saya akan bagi menjadi 3 segmen. Di segmen pertama, saya akan menjadi host, ya, menjadi host untuk Bu Ida. Ya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada beliau. Nanti beliau akan memberikan jawaban, dan jawaban itu pastinya merupakan sebuah knowledge dan pengalaman yang mahal buat kita semua untuk kita cermati. Yang pastinya hari ini tidak akan puas, karena memang rencana kita adalah ke depan harus ada yang namanya satu program yang lebih khusus dengan beliau, ya, yang kita sebut dengan Road to MDRT. Kemudian yang kedua, nanti di segmen kedua, dibalik Bu Ida jadi host, nanya-nanya ke saya. Ya, terserah, kita tidak ada batasan, bebas mau nanya apa saja. Dan di segmen terakhir adalah kita berikan kesempatan pada partisipan untuk bertanya pada Bu Ida atau kepada saya. Masing-masing hanya bisa diberikan kesempatan maksimum 2 pertanyaan. Jadi ada 4, 2 buat Bu Ida dan 2 buat saya. Setelah itu kita akan tutup dengan kesimpulan akhir. Baik, sudah siap ya teman-teman, tolong disiapkan buku catatannya, disiapkan rekamannya, disimak, fokus, dan konsentrasi. Ya. Insya Allah ada banyak hal yang kita bisa pelajari pada kesempatan hari ini. Baik, saya akan masuk kepada segmen pertama. Ringan-ringan saja, Bu Ida. Saya dengar bukan hanya dari orang, tapi juga dari Bu Ida sendiri menyampaikan kepada saya bahwa dulu punya background, ya, pekerjaan, ya, background pekerjaannya adalah hanya seorang resepsionis, ya. Kita tahu, mohon maaf kalau kita bilang resepsionis itu bagian yang paling belakang di sebuah perusahaan, ya. Di belakang dalam artinya dari status, tetapi kalau bicara posisi pasti di depan. Dia harus ngadapin semuanya, ya, ngadapin segala macam. Dengan background pendidikan yang cuma SMA, setahu saya kalau tidak salah, belum sempat menikmati pendidikan S1. Saya nggak habis pikir seorang Bu Ida itu dengan posisi sebagai resepsionis, kemudian sebagai seorang yang latar belakangnya cuma SMEA atau SMA, kok bisa masuk ke satu dunia industri yang membutuhkan tingkat percaya diri yang tinggi. Karena gini, setahu saya dari semua jenis pemasaran yang ada, jenis penjualan yang ada, yang termasuk tingkat kesulitan paling tinggi adalah jual asuransi. Artinya apa? Kalau orang sudah sukses di jual asuransi, jual yang lain gampang. Kenapa? Asuransi itu nggak kelihatan, cuma jualan kertas, ya. Kalau yang lain jual mobil ada mobilnya, jual motor ada motornya, jual handphone ada handphone. Ini barangnya nggak kelihatan. Ini kan tingkat kesulitannya sangat tinggi sekali. Terus yang kedua, Bu Ida, Indonesia ini masyarakatnya masih a priori, ya, masih alergi dengan yang asuransi. Asuransi ya, sorry, no asuransi. Rasanya pasti sudah banyak ya pengalaman ini yang diperoleh. Jadi pertanyaan pertama saya fokus aja, bagaimana seorang Bu Ida bisa keluar dari sebuah lingkaran, ya, ketidakpedean tadi, dari seorang yang cuma resepsionis tiba-tiba sampai melesat menjadi seorang agent yang sangat profesional dan sempat top of table di MDRT tahun 99. Silakan mungkin Bida bisa diceritakan. Ini menjadi satu perjalanan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Gus Reza. Udah lama kita nggak ketemu ya. So today kita bisa meet up lewat Zoom. Keberkahan dari COVID-19, at the end kita bisa kenal dari penjuru manapun tanpa harus keluar rumah, dan bakal hemat banget. Ya, alhamdulillah. Jadi kalau dilihat my success journey saya, background saya resepsionis. Dalam hal ini pendidikan saya SMK Tata Boga. Which is kalau pakai logik, kalau betul tadi bisa bilang, pakai logika mungkin paling hebat saya bisa buka kantin. Ya, kalau saya punya uang, saya buka kantin, saya bisa jualan gado-gado, gitu kan. Apa yang membedakan saya punya satu aim yang besar, sedikit banyak ibu saya itu menceritakan mengenai sejarah Indonesia kenapa merdeka. Jadi ibu saya orang Jawa, saya suka, ibu saya tinggalnya di dekat keraton, di Mijilan, Yogyakarta. Dia selalu cerita, zaman perang itu ya, dia ceritain tuh, Pak Karno itu kalau sudah bikin orasi, wah semangat, dia bilang. Gantungan cita-citamu setinggi langit. Sedikit banyak kata-kata itu masuk ke dalam alam bawah sadar saya, di mana oh ya gantungan cita-citamu, dan ibu saya itu sangat sangat bangga dengan cara
Pak Karno itu membuat satu orasinya, bisa menyatukan rakyat Indonesia. Jadi saya, oh kenapa ibu saya kok sampai seperti bangga sekali ya? Kamu bayang nggak yang namanya perang itu, ya dia cerita lah ya gimana susahnya, mau makan susah, khawatir ya, serba kekurangan semuanya. Nah dari situ saya mulai menangkap nih, oh gantungan cita-citamu setinggi langit. Nah, pada saat saya punya kesempatan untuk bekerja pertama kali tahun SMK itu kan saya mau kerja apa sih, saya sudah berkeluarga waktu itu, mau kerja apa, yaitu ya udah saya ambil resepsionis. Bedanya dari awal ibu saya menanamkan saya untuk jadi the winner, jadi pemenang. Jadi kalau, mohon maaf kalau saya katakan, kalau Anda tanya saya bagaimana cara nomor 2, saya nggak tahu. Saya nggak tahu bagaimana nomor 1, karena itu yang didoktrin ibu saya, be the best, gitu ya. Dengan caranya dia mencoba memotivasi saya. Nah, pada saat saya di sekolah, saya menjadi anak yang, mungkin kalau teman-teman saya di zaman SD, kalau nanti lihat di Facebook, mereka bingung, ini Ida Kurniani yang dulu bukan sih? Iya, saya bilang. Yang nggak bisa ngomong, iya, saya bilang. Secara mental, saya itu gagap, karena bapak saya tentara, didoktrin dengan kedisiplinan yang tinggi, jadi A, B, B, jujur itu nomor 1. Kalau salah harus bertanggung jawab, jadi jangan sampai ngeles, intinya seperti itu, didikan tentara. Nah, sehingga saya punya masalah dalam soal saya gagap, tetapi secara intelektual saya bagus. Sehingga saya mendapatkan beasiswa, saya bisa dapat juara umum, walaupun saya nggak bisa bicara banyak. Nah, tadi Gus Ayun mengatakan, gimana kok bisa punya confidence level yang bagus? Nah, disinilah tumbuh satu kepercayaan diri pada saat saya, oh ya ternyata saya bisa ya dengan gagap, saya bisa juara umum loh, bisa dapat beasiswa loh. Nah, di situ memupuk motivasi saya lebih tinggi lagi. Kebetulan saya juga ikut apa sih kalau di kita namanya modeling ya, zaman dulu di Bandung. Jadi secara grooming saya cukup baik. Jadi, boleh dibilang outstanding lah ya, cara saya jalan, cara saya untuk berkomunikasi. Nah, itu membuat saya punya value, sehingga pada saat saya harus bekerja, waktu itu saya ngambil extension St. Mary, teman saya bilang, ada lowongan kerja nih, teman saya lulusan Amerika loh. Lulusan Amerika, dia katakan, lu nanti kalau ditanya interview gaji, minta 150.000 ya. 150.000, saya bingung, 150.000. Kita sekolah 625.000, kapan balik modalnya? Saya bilang, enggak, saya mau 250.000. Lu nggak bakal keterima nanti lo. Nah, di situ ya, saya udah punya challenge. Teman saya bilang, pokoknya lo kalau nggak keterima buat gue aja ya. Nah, saya dikasih oleh si resepsionis dari St. Mary, sekolah St. Mary, itu karena dia lihat saya outstanding. Saya nggak pernah bermain-main dengan disiplin, saya nggak pernah bermain dengan nomor kejujuran, saya nggak pernah dengan integritas itu nomor 1 lah ya, udah kelihatan sekali. Walaupun saya bukan orang kaya, remember ya, saya bukan anak orang kaya. Nah, dari situ dia kasih bahasa Inggris juga lebih cus, iya nggak apa-apa, iya saya bilang, tapi dia ngeliat saya punya confidence level yang tinggi gitu. Nah, disitulah saya pertama kali bekerja, gaji 250.000, lalu besoknya saya, wah nggak sanggup nih, saya bilang, ngerjain 10 telepon hunting gitu kan. Saya bilang, Bu, maaf saya mau keluar. Loh kenapa kamu mau keluar? Maaf Bu, nggak sesuai angkanya. Sampai bingung HRD-nya, kamu mau berapa? Saya mau 350.000 Bu. Akhirnya, ya udah nggak apa-apa, lanjut tuh 350.000 saya dapat. Jadi tanggal 12 saya masuk, ini memupuk saya punya confidence yang lebih tinggi. Karena orang tua saya mengatakan, kalau kamu merasa mampu melakukannya, jangan pernah ngasih angka kecil untuk diri kamu. Karena orang tua saya kemudian HRD di Astra Internasional waktu itu. Tapi dia nggak pernah ngasih link saya untuk berada di perusahaan itu. Jadi kata kunci dia, kalau kamu merasa mampu melakukan apa yang kamu lakukan, jangan pernah ngasih harga yang kecil. Fight aja. Justru kalau ditanya, kamu gaji berapa? Terserah Bapak. Kamu ditempatin di mana? Terserah Bapak. Kalau terserah semua, kita HRD nggak tertarik dengan orang seperti ini. Kamu fight aja. Nah, itu bakal di orang tua saya. Ya udah, saya diterima. Hari kedua saya minta gaji lagi, ternyata dikasih gitu kan. Dan ternyata baru kerja 2 minggu dikasih full 1 bulan. Itu makin saya confident. Oh oke, I can do nih. Saya mulai nih makin tinggi confidence saya. Nah, berkenalan dengan asuransi. Kebetulan ada teman yang mengajak untuk join sebagai asuransi, tapi dikemas dengan kata-kata bahwa, mau nggak kerja, tapi kerjanya bakal keren loh. Waktu itu perusahaannya New York Life di Chase Plaza kantornya. Chase Plaza itu apa ya? Saya bilang, di mana ya? Karena saya sekolah di Bandung kan. Akhirnya saya kecemplung, yang saya nggak tahu, oh asuransi. Nah, begitu kata asuransi, saya ceritakan orang tua saya, orang tua saya marah loh. Kamu cari kerjaan yang lain. Jangan ke rumah sebelum kamu dapetin kerjaan yang lebih baik.
saya nggak ngerti kenapa harus dibilang nggak baik gitu, agen asuransi gitu kan. Ya udah, saya harus minta jaminan untuk kalau saya bawa premi kan, kalau sampai saya pakai uang harus bertanggung jawab keluarga saya. Bapak saya bilang gini, lo kamu mau pakai duit ngapain harus bapak yang tanggung jawab. Nah itu orang tua saya tuh, karena punya disiplin ya, sebagai tentara tadi kan. Oh ibu saya bilang, udah tenang, ibu aja tanda tangan. Jadi karir saya itu yang mendukung adalah ibu, bukan bapak. Jadi ibu yang menenangkan, udah nggak apa-apa, kamu coba aja dulu jadi agent. Nah pada saat waktu saya training pun, menariknya, tidak ada satu orang yang mau duduk di sebelah saya. Nggak ada yang mau, karena dia melihat satu, saya tidak cantik, saya juga bukan orang kaya. Ya biasa-biasa aja lah, sementara saat itu gaya yang mereka tuh udah yang high end gitu lah ya. Ya udah, tapi saya punya intelektual yang cukup baik. Saya ambil duduk paling depan, saya nggak pernah lihat kiri kanan, saya fokus dengan apa yang saya mau tuju, udah saya dengerin aja. Tek, saya dengerin, 5 hari, 6 hari, ya udah selesai. Begitu sampai ke kantor pusat, ya saya belajar. Nah, ini yang membedakan. Agent bisa sukses kalau dia punya komitmen waktu. Kalau dilakukan secara part-time, hasilnya 0. Waktu itu saya part-time, saya kan masih belum paham. Jadi kata anak-anak bilang, udah nggak apa-apa kalau kamu ada waktu aja kerjain. Selalu ada pembenaran bahwa agen asuransi itu waktunya bebas gitu kan. Nah itu saya gagal. Saya hanya punya polis sedikit lah dalam 3 bulan itu sambil nyambi jadi resepsionis kan. Ya udah dari situ ternyata perusahaan saya bankrupt, bankrupt saya dialihkan ke klien yang lain. Nah di klien yang lain pun saya mulai bargaining lagi punya gaji 650.000 tuh. Dia saya dapat tahun 93 gaji 600.000. Makin PD saya tinggi kan, ternyata oke, dia approve. Nah dari situ satu hari saya dapat telepon dari calon nasabah saya yang waktu saya approach dia nggak beli, tapi dia mengamati cara saya presentasi. Itu namanya perusahaannya BAT, British American Tobacco. Bu Ida, ini ada lowongan nih. Saya bilang, duh Pak, saya udah kerja. Enggak, ini bagus. Kamu bakalan dapat mobil, bakalan dapat uang makan, dapat uang macam-macam deh ya. Dapat mobil Pak, saya nyetir aja nggak bisa. Udah gampang, pokoknya kamu ngelamar dulu. Ngelamar artian saya diterima. Ada psikotes matematika karena memang basic saya secara akademinya cukup baik. Ya udah, dari 150 peserta, 1 orang saya yang lulus, hanya 1 sendiri saya. Ya, udah dari situ saya bilang dong sama mengundurkan diri. Bos saya bilang gini, ya udah kamu digaji berapa sana? Digaji kan waktu itu 650 yang di sana. Digaji 900.000. Oke nggak apa-apa 900.000. 93 ya. Oke 900.000 nggak apa-apa. Terus tapi dapat uang makan Pak. Oh ya uang makan berapa uang makannya? 7.500. Udah diikutin semua. Terakhir tapi saya dapat mobil Pak. Nah itu Ida. Wah, kalau itu saya udah nggak bisa dah. Ya udah, akhirnya saya keluar, dapat mobil kan. Nah, disinilah saya belajar sales yang sesungguhnya. Bagaimana time management, mengatur klien, bagaimana mengatur appointment yang secara geografisnya itu bisa tercapai. 1 hari appointment saya 14 appointment. Asuransi itu cuma dibutuhkan 2 kan. Saya 14 appointment loh 1 hari, nyetir sendiri. Jadi saya nggak bisa nyetir. Jadi waktu diserahin kunci sama HRD, dia merasa bahwa saya tuh bisa. Dia nggak nanya, karena dia lihat performa saya. Oke, dikasih kuncinya, saya bingung. Waduh, ini gimana cara nyetirnya nih? Akhirnya saya nyetir, sewa mobil omprengan, belajar. Tekniknya saya datang paling pagi, supaya orang nggak ngeliat cara saya nyetir. Saya pulang dari lapangan selalu paling awal, saya pulang ke rumah selalu paling akhir. Supaya orang nggak ngeliat cara nyetir kan. Nah udah, di situ saya belajarlah bagaimana time management itu penting. Nah, dari sinilah cikal bakal saya bisa terjun ke industri asuransi. Dari BAT, saya hanya berapa bulan ya, 6 bulan, karena saya harus pulang jam 2 pagi. Saya mesti manage hotel, restoran, kantin, bikin event-event promosi, ya cari orang-orang yang mau kita sponsori, dipasangin billboard, dan lain-lain. Saya harus ngurusin SPG, pulang jam 2 pagi. Dalam 1 minggu 3 kali saya pulang jam 2 pagi untuk ngurusin SPG saya tadi. Tapi saya tidak bisa merokok. Itu perusahaan rokok ya, namanya Lucky Strike, tapi I'm not smoking. Saya sama sekali nggak bisa merokok. Ya udah, akhirnya saya keluar karena saya udah nggak tahan dengan jam 2 pagi pulang. Saya ngambil PR di Interstudy, saya punya banyak teman baru lagi. Nah, disitulah makin lagi confidence levelnya. Kalau PR kan kita bicara mengenai marketing komunikasi gitu ya. Bicara mengenai brand positioning, gimana kita membangun brand kita. Nah, saya belajar tuh, saya ambil extension waktu itu di Interstudy. Saya bilang, saya hari ini udah keluar kerja loh. Mereka bilang, terus udah dapat kerja? Belum. Sinting.
Saya dibilang, Sinting, lu belum dapat kerja udah berhenti. Nggak apa-apa, itu terlalu overconfidence. Tapi kenyataannya besok hari saya udah kerja lagi. Besok hari saya udah kerja lagi karena teman saya di Interstudy itu ada seorang supervisor di Kalmik Sanitary Hygienic Toilet yang gambar layangan kalau ada di mall-mall, ada di bioskop wangi ya, di kamar mandi itu. Ya udah, Dak, gue ada lowongan nih, Dak. Tapi laki-laki, bukan perempuan. Oke, kasih dia nomor teleponnya. Ingat ya, saya mantan resepsionis, jadi saya tahu bagaimana cara making call dengan wisely. Lalu saya teleponlah bosnya, saya yakinkan, at the end dia, ya udah Ibu Ida, bisa datang sekarang, kita interview, isi form dan lain-lain. Ya udah saya isi form, besok saya udah kerja lagi. So saya nggak pernah nganggur. Saya tanya appointment-nya berapa sehari? 8. Enteng. Biasa 14 disuruh 8, kecil. Bener nggak sih? Udah setengahnya tuh. Ya, dan saya selalu well perform jadi yang nomor 1 tadi ya. Udah dari situ ya tadi lalu asuransinya mulai saya part time tapi mulai lebih banyak tuh porsinya karena kemampuan saya udah lebih bagus kan. At the end GM saya bilang, Bu Ida, income-nya berapa? 3 juta. Saya bilang, dapat apa? Dapat mobil, dapat apa lagi? Trip luar negeri. Udah dapat nih, dia bilang ini, kalau kamu di sini full time, uang kamu 56 juta setahun. Hanya 2 appointment, kamu berapa dapat 3 juta? 8 appointment. Saya mulai hitung dong kalkulasi. Oh iya ya, kalau ini bakal gede nih. Terus selain itu apa? Nah, dia mulai berbicara mengenai MDRT. Jadi MDRT powerful. Buat saya meaningful. MDRT itu yang merubah hidup saya. Dari yang nggak pernah sekolah, di asuransi itu kita pasti teman-teman udah tahu ya, training kita luar biasa. Tapi banyak juga orang yang hari ini nggak suka training, nggak suka belajar. Nah, karena saya memang background-nya tidak punya pendidikan secara formal, karena orang tua saya bukan orang tua yang kaya, ya itu buat saya enjoy. Memang saya punya kemampuan punya intelektualnya cukup baik gitu kan. Ya udah, saya belajar di situ. Kalau dia katakan apa itu MDRT, kalau saya tanya siapa orang sukses di Indonesia yang sudah MDRT, nggak ada ya. Ini baru pertama kali di Indonesia. Bahkan di Indonesia belum ada. Yang memperkenalkan MDRT pertama kali di Indonesia adalah Ida Kuraini tahun 2001 dan Ibu Janet Sulindro dari Prudential. Tahun 2001 pertama kali saya memperkenalkan MDRT di Indonesia. Nah, kalau karena perusahaan saya joint venture, di Amerika kan perusahaan kami nomor 1 menghasilkan MDRT seluruh dunia, konsisten. Nah, inilah bagusnya kalau kita kerja dengan joint venture company, secara infrastruktur kita sudah duluan dapatnya. Ya, secara teknologinya, secara knowledge-nya kita sudah lebih duluan nih, bukannya saya membanggakan bahwa Indonesia tidak lebih baik, tidak. Tapi kenyataannya ada hal-hal yang memang kita harus akui bahwa dunia luar lebih punya peran yang lebih besar pada saat mereka, karena kan mereka sudah lebih maju lebih dulu dari bangsa kita kan. Nah, disitulah saya mulai melakukan pekerjaan saya sama persis dengan waktu saya di Kalmik, dengan saya waktu di BAT, saya nggak merubah jam kerja saya. Jadi kalau di kantor sampai jam 7, ya jam 7 saya udah dari kantor. Jadi saya nggak pernah menjadikan pekerjaan saya part-time. Saya nggak pernah kerja tanpa baju kerja. Saya selalu well managed di dalam bekerja. Jadi orang menghargai kita dengan baik. Jadi pada saat itu mereka nggak melihat kita sebagai agen yang nggak punya duit, agen yang nggak punya malu. Katanya, ya maaf. Katanya pada waktu seminar dikatakan, pembicara mengatakan bahwa agen di Indonesia itu agen sendal jepit. Wah, tersinggung saya. Agen sendal jepit. Kamu tahu nggak kenapa dikatakan kita agen sendal jepit? Karena memang agen kita itu nggak tahu malu. Datang dengan seadanya, bajunya nggak jelas, kadang cuma pakai sendal, teplak, kadang cuma pakai tas kresek kerjanya. Pokoknya jelek semuanya, image-nya agen asuransi. Nah, itulah yang juga memotivasi saya bahwa, I'm different, gue nggak seperti itu. Dan itu saya buktikan. Dari awal saya bergabung 94 konsisten, saya nggak pernah merubah pola kerja saya nggak pernah menurunkan standar, yang ada saya naikkan standar. Jadi pertama kali di Indonesia, agent menggunakan blazer, punya buku, punya talk show TV, ya Ida Kuraini. Because of apa? Because of MDRT yang ngedidik saya untuk be profesional. MDRT itu punya, apa ya buat saya, ya hidup saya berubah karena MDRT, tentu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, disitulah saya ingin buktikan, saya pribumi ya,
industri asuransi ini kan mostly semuanya Chinese. Saya nggak mengatakan Chinese itu jelek, justru orang Chinese itu bagus, Ibu. Bagus. Jadi orang Chinese itu apa sih kelebihannya? Oh, dia disiplin, all out. Dia udah dapetin trust lebih dulu dibanding kita. Orang Indonesia kalau bisnis, trust-nya masih kurang loh. Kita kadang dianggapnya nggak dapat dipercaya. Satu lain hal lah, over promosis lah, terlalu nggak bisa dipegang lah omongannya dan lain-lain. Tapi orang Chinese, ya kenyataannya memang mereka all out. At the end, karena suami saya juga Chinese, dia katakan, ayo kita tunjukin, pribumi Muslim itu juga bisa sukses. Nah, itu dicanangkan tahun 98. Pada saat krisis ekonomi, jadi kalau saya lihat COVID-19 ini kondisinya hampir sama dengan tahun 98, bedanya 98 itu kerusuhannya ada, kalau sekarang kan nggak ada kerusuhan ya, dulu itu kerusuhan, ekonomi benar-benar terjun bebas dari dolar 2.000 jadi 17.000, semua menunggu, jadi benar-benar nggak ada kegiatan sama sekali, yang ada ketakutan semua, kalau masih ingat ya. Nah, di situ saya ngambil momentum. Di sini memang momentum yang saya ambil, bahwa oke, saat orang lain wait and see, saya bikin strategi. Saya bikin strategi salesnya. Gimana caranya saya bisa dapat top agent nomor 1? Pada sebelumnya saya cuma top agent nomor 4 dan nomor 3. Memang saya nggak pernah jadi top agent nomor 2, selalu dari 3 langsung ke nomor 1, seperti itu kan. Nah, disitulah saya ambil momentumnya, saya ambil strateginya, orang senangnya belinya dolar daripada rupiah, mata uang rupiah benar-benar nggak ada harganya. Akhirnya saya bikin strategi. Saya analisa dulu, apa sih bedanya rupiah sama dolar? Udah dapat strateginya, langsung saya eksekusi. At the end, saya bisa dapat top agent nomor 1. Kalau angka 1 miliar yang saya ambil, yang saya hasilkan, orang yang berpengaruh hari ini adalah Ibu Setiati Handoyo. Mungkin Bu Ida Nursihat, Bu Eka ya tahu ya. Bu Setiati Handoyo itu top agentnya AIA, udah tua 60-an tahun, nggak bisa bahasa Indonesia. Tapi dia menghasilkan premi 1 miliar di tahun penjualan 97. Pagi hari tahun 98, saya lagi baca koran di depan rumah, saya buka, wih, Setiati Handoyo, agent pertama, menghasilkan 1 miliar premi. Langsung telinga ini meriang banget gitu, 1 miliar, satu koran tuh full. Langsung saya bilang, saya nomor 2. Maksudnya saya akan orang pribumi pertama yang akan achieve, tapi nomor 2 untuk yang dapetin itu. Di situ saya benar-benar nggak terima sekali, karena memang jiwa kompetisinya sudah terbangun kan. Ya udah, saya ngebid sama perusahaan, saya negosiasi, saya bilang kalau saya bisa dapat 1 miliar, bisa dapat top agent nomor 1, ya mau kasih saya apa? Saya negosiasi sama bos saya. Ya udah, at the end saya dapat. Ida mau apa? 1, saya mau pasang di koran, tapi tidak black and white. Color, full color. Setiati kan black and white. Saya mau full color. Nggak boleh ada agent yang lain. Biasanya kan kalau announcement kan pasti ada agent yang lain. Nggak mau. Sendiri saya. Single ya. Saya bilang. 1 koran full berwarna. Oke, apalagi dia kamu mau? Saya itulah bargaining sama dia. Udah di list, udah list. Saya minta kantor yang bagus buat saya. Saya minta sekretaris. Saya mintain itu semuanya. Saya minta tiket ke Amerika. 5 tiket waktu itu. Udah oke, balik dia tanya sama saya. Oke, Ida, kalau ini semua dapat, oke, saya akan kasih kalau kamu dapetin 1 miliar dan kamu dapat TOT, dapat top agent. Oke, pertanyaan saya, kalau ini nggak tercapai, apa punishment-nya? Itu pertanyaan yang nggak pernah saya persiapkan. Saya nggak duga gitu. Oh, ada reward, ada punishment ternyata. Nah, disitulah, waduh, saya bingung. Maksudnya apa, Pak Don? Ya kalau kamu nggak tercapai, saya harus hukum kamu. Apa hukumannya? Hukumannya? Bingung saya. Maksudnya hukuman apa? Terserah kamu hukumannya apa. Bayar uang. Enggak, saya nggak minta uang. Jadi, udah akhirnya saya ngerti nih. Maksudnya pride yang dia singgung. Akhirnya saya bilang, oke, kalau ini nggak capai, jangan pernah lagi negur saya. Yuk, ini aja. Saya di-eliminate aja. Di-wave aja. Nggak usah anggap ide itu ada. Berarti omongan saya nggak dapat dipercaya. Dalam 1 tahun. Oke, Ida, deal? Deal. Tanda tangan. Dari yang tadi, terus dia tulis yang punya dia, tanda tangan. Wah, saya di situ ini sekali ya. Kaget aja dengan punishment, saya udah fokusnya udah bukan lagi yang
edit value yang saya terima, tapi fokus lebih, waduh, ini kalau nggak tercapai, apa kata dunia nih, dia nggak bakal negur gue, ya semua orang tahu ide itu gagal. Nah, disitulah saya sangat termotivasi, tapi ternyata di Oktober saya nggak bisa capai, hanya 650 juta, masih kurang 350 juta lagi, saya ditelepon, Ida, are you still on track? Kamu masih mau lanjut atau kamu mau nyerah? Wah, ini kan tantangan nih sama saya. Nah, di situ akhirnya saya putus, oke, lanjut, saya bilang. Nah, 2 bulan saya harus nyari premi 350 juta. Sementara Ida dikenal dengan agen teri, agen ayam, agen yang case-nya kecil. Sampai pada saat kalau ada conference, GM saya tuh mengatakan, kalian tahu, dia membandingkan antara yang Chinese dan yang pribumi. Kalau ini adalah agen elang, burung elang. Kamu tahu elang itu makannya apa? Elang itu makannya ini, ayam. Ida itu agen ayam. Kenapa ayam? Karena Ida preminya lebih kecil, makannya cacing. Yang makan cacing itu adalah ayam. Wah, tersinggung saya. Beneran itu bikin saya, wah gila nih, sampai seperti ini kompetisinya. Begitu akhir udah selesai acara, ketemu papasan di toilet, wah langsung saya colek si Bapak. Pak Umin, maaf, ini adalah tahun saya akan buktikan. Jadi kadang-kadang omongan jelek tadi memotivasi kita ya, kalau kita lihat angle-nya berbeda. Jadi kalau kita ngelihatnya sensitif yang negatif, ya pasti negatif. Tapi kalau kita lihatnya positif, oh ya ini men-trigger kita untuk lebih baik. Saya bilang, tahun ini adalah tahun saya. Oh, oke, Ida, kita lihat aja. Tetap loh ditugas si Bapak itu. Kan dia Chinese kan. Ya udah, ya saya buktikan akhirnya. Last minute, dari Oktober kurang 350 juta, Desember saya bisa nge-hit kok. Saya lebihin 20 juta, harusnya kan 1 miliar 41 juta, saya bisa nge-hit 1 miliar 61 juta. Wah, di situ benar-benar bos saya wow. Nah, disitulah apa ya, turning point saya. Semua penghargaan saya sabet habis di tingkat nasional, internasionalnya juga, yang termuda satu-satunya wanita. Muslim gitu kan, ya udah, nah itu membuat saya lebih lagi. Lalu saya ikut MDRT Annual Meeting di Amerika, makin lagi di situ. Wow, ternyata industri ini luar biasa ya. Jadi TOT itu kebanyakan membersnya orang-orang high end, secara intelektual, rata-rata mereka punya gelar, ada insinyur lah, ada orang engineering lah, ada sarjana hukum lah, dokter kayak gitu-gitu. Saya nggak punya gelar. Dan kalau MDRT Annual Meeting TOT, tempatnya pasti lebih luxurious dibanding yang MDRT qualifier biasa. Harga kamarnya 3 kali lipat. Ya, jadi zaman dulu aja harganya 350.000 gitu, $350. Satu hari di sana kita palingnya 7-9 hari, dan itu bayar sendiri. Belum membership-nya dan lain-lain. Nah, di situ saya melihat bahwa oh my God, ternyata ini profesi yang luar biasa, nggak ada matinya. Orang bilang MDRT itu berdiri 1827. Sekarang udah tahun berapa, masih eksis. Anggotanya kalau kita setiap kali annual meeting itu zaman dulu aja udah 20.000 orang. Dan saya yang pakai kerudung, hanya ada 2 orang dari Trinidad sama saya yang menggunakan kerudung. Sehingga bakal kelihatan banget tuh. Kelihatan sekali, oh ini pasti dari Indonesia atau Malaysia. Mereka nggak bisa dari Malaysia. Pasti tanya, kamu orang Malaysia? Enggak, saya bilang saya Indonesia. Di mana Indonesia? Bali ya? Nah, paling seperti itu aja ya. Ya, jadi buatlah yang terbaik apa yang kita lakukan. Karena pada saat kita hanya bermimpi kecil, semua orang bisa lakukan itu. Nggak aneh. Tapi pada saat kita berpikir besar, hanya sebagian orang yang berani melakukan itu. Segitu Pak Gus Reza. Suaranya nggak dapat ya? Sampai speechless nih Gus Reza. Nggak, dia ke-mute. Suaranya belum, Gus. Suaranya masih ke-mute. Oke. Ya. Ya, makasih. Luar biasa. Saya kalau boleh ambil dari apa yang disampaikan Bu Ida dari awal sampai akhir, ada 3 poin ya. Mungkin buat highlight teman-teman. Yang pertama adalah confidence. Ya. Harus pede. Dan beliau mengakui pede ini tidak lepas daripada pendidikan orang tua. Ya. Jangan pernah sepelekan pendidikan orang tua. Kita harus lihat lalu dari sudut pandang yang positif. Itu satu. Kemudian yang kedua, pandai menghargai diri sendiri. Ya. Jangan pernah menganggap diri kita rendah di hadapan orang. Harus berani menunjukkan harga diri kita. Ya. Jangan pasang harga murah.
tunjukkan bahwa harga yang kita keluarkan itu sesuai dengan kualitas kita. Sehingga nanti kita pun ditantang untuk bisa meningkatkan kualitas diri kita. Ya, kita nggak pernah tahu kita berapa kemampuan kita, tapi kita coba pasang target kita. Raise your standard, naikkan Anda punya standar. Kemudian yang ketiga, tadi sudah diceritakan how beauty di MDRT is. Bagaimana sebuah MDRT itu memberikan satu perubahan yang sangat besar dalam kehidupan seorang Ida Quraini, dan akhirnya berubah, ya, terjadi transformasi kepribadian dari Ida yang dulu dengan segala macam kepolosan dan kesederhanaannya, sekarang sudah masuk kepada satu Ida yang berbeda. Ya, ini menjadi sebuah pelajaran bahwa kita kadang-kadang hanya katak dalam tempurung, ya. Kita asik dengan dunia kita, lingkaran kita, begitu kita ngeliat dunia luar, oh ternyata kita masih belum apa-apa dibandingkan dengan apa yang di luar. Tapi itu harusnya bukan menjadi buat kita lebih pesimis, justru membuat kita lebih tertantang. Kemudian jangan lupa sales kompetitif, ya. Harus membangun jiwa persaingan. Jangan takut bersaing. Ya. Dalam persaingan selalu ada dua kemungkinan. Menjadi pemenang atau menjadi orang yang loser. Winner or loser. Dua-duanya sama-sama 50%. Mana yang teman-teman pilih? Mau jadi yang 50% menang atau 50% kalah? Saya akan memilih 50% menang. Walaupun nanti bisa kalah. Tapi saya udah siapin. Fight to be the best, but ready for the worst. Ya. Harus berjuang menjadi yang terbaik, tapi juga siap dengan kondisi yang terburuk. Satu lagi, ada poin yang terakhir yang tidak kalah penting. Jangan pernah menyerah sampai dan detik terakhir. Di 2 bulan terakhir, seorang Bu Ida membabat 350 juta dalam waktu 2 bulan, yang biasa dikenal sebagai agen teri, ya, yang cuma dapat cash-cash kecil, tiba-tiba harus ditantang 2 bulan saja untuk bisa menghit 350 juta dan akhirnya bisa berangkat menjadi MDRT dan top of table. Nah, ini suatu pelajaran yang sangat berharga buat kita. Saya ingin tambah satu lagi pertanyaan, Bu Ida. Setelah mendapatkan MDRT, seberapa sih besar pengaruhnya terhadap tim, kemudian terhadap membangun sebuah organisasi di dalam tim kita? Silakan, Bu Ida. Iya, MDRT itu kan satu recognition yang diberikan oleh badan internasional, ya. Dalam hal ini ada di Amerika. Anggotanya tadi orang-orang yang memang punya dedikasi, yang punya integritas yang tinggi terhadap profesi. Artinya gini, kalau kita hari ini mengatakan bahwa agent itu adalah profesi sampingan, profesi yang Bapak saya bilang, udah aku cari kerjaan yang lain. Begitu saya buktikan saya ada di koran, Bapak saya juga, oh my God, anak saya ternyata bisa. Itu dia sampai nangis, nggak nyangka. Jadi kalau ditanya transformasinya, kami dididik di MDRT itu untuk selalu punya standar internasional dalam bekerja. Karena memang profesi ini profesi yang nggak akan pernah pensiun. Waktu tahun 99, saya masih punya fotonya hari ini, agent tertua di dunia itu 90 tahun. Dan saya foto dengan beliau, umur 90 tahun. Dan amazing-nya, dia tuh nggak terlihat 90 tahun. Dia terlihatnya umur 70. Kenapa? Fresh sekali. Ya, high maintenance. Maksudnya secara uang kita punya lebih gitu ya. Lalu dia punya apa ya? Punya inner beauty dia yang bekerja dengan rohnya tadi. Kami kan diajarkan bekerja itu gini, perbedaannya agent MDRT dan non-MDRT, kami believe bahwa pekerja ini akan betul-betul memberikan satu kehidupan yang berbeda buat keluarga saya dan buat orang di dunia, karena kita memberikan satu edukasi mereka bahwa hidup itu harus di-manage, nggak cuma uang yang di-manage, tapi resiko pun harus di-manage. Nah, itu yang membuat sampai hari ini MDRT menjadi nggak pernah mati, malah membernya makin banyak gitu kan. Nah, itu juga pada akhirnya yang membuat saya untuk tertantang gitu. Jadi begitu saya pulang, ternyata mereka punya konsultan atas nama dirinya sendiri. Wah, saya mulai ngikutin, oh punya konsultan ya, saya butuh Ida Quraini Associate. Nah, ternyata benar, sekali ngajar 40 juta, 60 juta. Pada saat itu, tahun 2002, ngajar 40 juta, 60 juta gitu. Karena punya international recognition tadi kan. Jadi, menariknya ini juga bisa diturunkan. Waktu itu saya dikenalkan juga sama MDRT ambassador-nya New York Life di Amerika, namanya Mr. Tom Flournoy. Ida, kenalin, ini bapak saya. Saya tanya, dia umurnya berapa? Saya 76. Saya bilang, ini bakal nikah umur berapa ya? Saya tambahin gitu kan. Wah, saya tambahin 20 aja, udah 96. Saya bingung, hah? Serius? Ini bapaknya? Ini bapaknya gitu. Jadi di situ terbukti bahwa memang ini profesi yang long lasting gitu. Nah,
Nah, di situ makin meyakinkan saya, dan juga kan MDRT setiap bulan akan memberikan buku-bukunya tuh. Kita kasih buku-buku, bahkan kita punya proceeding book, di mana itu isinya teknik-teknik penjualan semua, dan lain-lain. Keseimbangan hidup pun kita diajarin untuk saling caring each other. Jadi orang MDRT itu biasanya punya jiwa caring yang lebih tinggi. Jiwa servicesnya lebih tinggi, lebih empati sama orang lain, ya, lebih down to earth. Kita nggak pernah akan bicara terlalu tinggi, enggak, kita akan merunduk gitu. Pada saatnya kita perlu bicara, kita bicara. Jadi banyak hal mengenai keseimbangan hidup yang diajarkan di MDRT. Nggak cuma bicara duniawi, tapi secara spiritualnya pun kita diajarkan sama mereka dengan masing-masing agamanya tentu kan. Nah, disitulah saya melihat bahwa oke, saya nggak salah. So, ini adalah tahun ke-30 saya ada di industri asuransi. Terakhir saya MDRT tahun 2003, because of New York Life waktu itu diakuisisi oleh Sequis Life, sehingga dia pull out dari Indonesia, keluar dari Indonesia, dan saya memilih menjadi seorang konsultan. Kenapa? Karena terakhir jabatan saya di sana juga, saya punya 2 jabatan, sebagai agent profesional dan juga sebagai GM. GM ini yang organik, struktural di perusahaan, di mana saya kerja 2 minggu sebagai agent, 2 minggu sebagai GM, yang tugasnya mendevelop MDRT di seluruh Indonesia. Jadi saya adalah ambasador untuk New York Life Indonesia. Nah, setiap tahun kita dikasih kompetisi, mana yang menghasilkan MDRT terbesar, dan saya harus mempresentasikan kepada semua negara, what is my strategy, berapa goal saya, gimana cara dapetinnya, itu saya harus presentasikan ke seluruh dunia New York Life. Nah, jadi karena kita udah biasa melakukan presentasi, ya pastinya kita punya confidence yang sangat baik ya. Bahasa Inggris saya biasa-biasa aja, tapi saya bisa belajar. At the end, Indonesia bisa nomor 1, punya TOT Asia Pasifik, ya only Ida Nuraini saat krisis tersebut. Jadi jangan pernah, tadi bisa katakan, jangan sampai kita berhenti, belum apa-apa udah nyerah duluan. Dan menariknya, saya tidak pernah peduli dengan orang-orang yang berkata negatif, bahwa saya nggak penting saya berteman dengan orang seperti itu. Saya lebih suka berteman dengan orang yang membuat akselerasi percepatan sukses saya. Kalau dia cuma jadi virus, buat apa? Tontonan TV saya pun saya pilih. Saya nggak mau tuh nonton yang kecelakaan lah, ini itu nggak mau. Karena itu akan merijus semangat saya, sehingga saya merasa bahwa dunia itu gundah gulana lah. Saya nggak mau seperti itu. Jadi saya memilih tontonan TV saya pilih bacaan yang saya harus saya baca, saya memilih teman saya yang harus saya temani. Berkenalan oke, tapi tahu detail saya nggak penting. Saya hanya mau mengingat orang-orang yang sukses di sekitar saya, karena saya mau jadi orang sukses. Seperti itu. Berapa tahun dari mulai gabung di dunia asuransi sampai jadi TOT? Perlu berapa waktu? 94 bulan April. Jadi Desember 94 saya udah langsung circle perusahaan, kan perusahaan juga ada keanggotaannya juga, itu namanya Diamond Club. Lalu 94-95 masih Diamond Club lagi, tapi angkanya udah lebih tinggi. Nah, tahun 96 saya mulai MDRT. Jadi saya hanya butuh 1,5 tahun. 1,5 tahun untuk saya dapat MDRT. Nah, padahal tahun 95 itu saya sedikit lagi saya dapat MDRT, tapi karena saya belum punya meaning, belum paham values-nya, jadi saya lewatin aja, cuma kurang 20 juta gitu kan. Baru tahun depan saya nge-hit 96, 1 tahun, 2 tahun setengah saya MDRT untuk dapat TOT. Nggak butuh waktu lama sebenarnya. Kalau kita mau sungguh-sungguh ya. 96, penjualan 98, ya 2 tahun setengah. 3 tahun setengah. 3 tahun setengah. 3,5 tahun untuk dapat TOT. Ya, oke. Untuk poin saya bertanya Bu Ida sudah cukup sampai di sini, tapi saya akan menyimpulkan kesan saya terhadap seorang Bu Ida. Kalau boleh saya ringkas, nanti saya juga minta Bu Ida komentar terhadap saya hanya dengan 3 kata komentar saya: inspiratif, dedikatif, dan antusias. Itulah Ida. Jadi kalau digabungin huruf depannya ya Ida. Jadi Ida adalah Ida. Ida adalah seorang yang inspiratif, D-nya dedikatif, ya. 1 hari 14 janji appointment nggak peduli ya, sudah komit janji. Dan dibuktikan hari ini pun dia on time tadi loh ya, teman-teman, dia on time loh ya, beliau on time pada hadir di acara kita Zoom ini ya. Beliau komit besok ketemu saya pun juga janjian on time ya, komit dengan janjinya. Kemudian yang ketiga adalah antusias. Ya. Itu yang juga harus ditiru oleh teman-teman, energi antusias. Karena kalau kita sudah nggak antusias, gimana kita bisa? How to convince people if you never convince yourself? Gimana kita mau yakinin orang kalau kita nggak yakin pada diri kita sendiri? Gimana kita mau bikin semangat orang, kita sendiri nggak semangat? Ya? Susah, gitu, nggak bisa kita gitu.
Itu yang juga tidak kalah penting buat teman-teman sekalian. Dan tadi sudah disampaikan, pengaruh MDRT itu dampaknya sangat besar buat perkembangan tim. Pasti akan jauh lebih powerful setelah kita kembali dari MDRT. MDRT. Jadi nggak usah pikirin masalah gelar, Bu Ida. S1, S2. Ida Quraini MDRT, udah cukup MDRT. Ya, itu sudah menjadi satu lambang ya, simbol yang terbaik ya. Oke, sekarang saya silakan. Oke. Hostnya adalah Bu Ida, silakan tanya. Iya, Gus Reza. Bebas. Muslim di Indonesia itu yang sukses balik ya. Mohon maaf, kita sebenarnya bukan bicara mengenai gender ya, tapi kenyataannya hari ini dunia kita udah berubah. Life is changing, world is changing, di mana spiritual question ini udah semakin diminati oleh masyarakat. Kalau saya tidak salah mengamati, Gus Reza beberapa tahun yang lalu kan sempat di Amerika ya, kalau nggak salah ya. Nah, itu saya belum paham betul sih apa yang dilakukan secara detailnya. Justru hari ini mau tanya, apa yang dilakukan waktu itu di Amerika? Sekilas hanya saya tahu bahwa Gus Reza memberikan apa sih pencerahan dari sisi agama atau apa istilahnya ya, berceramah gitu kan. Tapi satu yang saya tanya, apa latar belakangnya sampai memilih Amerika menjadi tempat tujuan untuk melakukan dakwah Islamnya? Yang kedua, apa yang dilakukan di sana? Kalau tadi saya baca secara ininya CV-nya kan memang untuk penjualan, oke, you are the best. Nah, ini dia kelanjutan dari kesusahan tersebut. Itu yang mau saya tanyakan. Oke, makasih Bu Ida. Kenapa saya memilih Amerika dan apa yang saya kerjakan di Amerika dan masalah penjualan ya. Kenapa sih saya pilih di Amerika? Jawabannya bukan saya yang memilih. Ada orang yang memilihkan saya untuk berangkat ke sana. Jadi ada cerita begini, Bu Ida. Saya waktu itu ada khutbah Jumat di Granadi. Saya sudah berdakwah sejak SMP kelas 3. Saya khutbah Jumat sejak SMA kelas 1. Saya sudah khutbah Jumat. Beda ya, kalau ceramah semua orang mungkin bisa. Tapi kalau khutbah Jumat itu kriterianya beda dibandingkan dengan ceramah lain. Jadi bayangkan saya sudah berada di atas mimbar menceramai orang-orang itu di usia SMA kelas 1. Itu karena kepercayaan seorang guru agama saya di SMA kepada saya, kamu maju jadi khotib. Nggak salah, Pak. Ya kamu bisa, coba kamu lakukan. Akhirnya saya diyakinkan oleh beliau, sudah almarhum beliau ya. Dan sejak SMA kelas 1. Jadi orang sudah kenal saya duluan itu sebagai da'i sebelum jadi motivator. Setelah itu baru menyusul kemudian jadi motivator. Jadi akhirnya dua inilah hal yang nggak bisa dihilangkan. Kalau disebut Gus Reza ya DM, da'i ya motivator. Motivator ya da'i, tinggal bagaimana orang melihatnya. Kalau yang ngundang dari lembaga keagamaan, maka saya akan tempatkan da'inya yang pertama, tetapi da'i yang akan punya nuansa. Maka posisi saya adalah sebagai motivator yang spiritualis. Nggak mungkin saya kasih motivasi yang tidak ada hubungan dengan agama. Selalu akan saya hubungkan agama, tetapi yang bersifat universal. Karena kita tahu yang di corporate ada lintas agama, ada yang non-muslim, saya juga harus menghargai mereka universal, sehingga saya bicaranya secara lebih general. Tetapi tetap saya sisipkan unsur-unsur spiritual di sana. Nah, jadi waktu itu saya khutbah Jumat, satu-satunya Bu Ida, yang ada khutbah Jumat berbahasa Inggris cuma di Granadi, Jalan Rasuna Said. Itu ada satu perusahaan Granadi, ya, gedung, tahu ya Granadi. Itu adalah kantornya Mas Tommy, PT Humpus. Ya. Saya dapat jadwal di situ setahun 2 kali. Di semua terseleksi, yang bisa khutbah di situ nggak sembarang orang, harus bisa berbahasa Inggris. Saya diambil. Satu-satunya, ya, maksudnya satu-satunya tempat khutbah Jumat yang berbahasa Inggris cuma di situ. Sehingga mereka juga pilih pembicaranya, khatibnya nggak sembarangan. Dia pun si khatibnya juga harus bisa bahasa Inggris. Nah, saya terpilih. Dapat 2 kali dalam setahun. Nah, pada saat saya sedang memberikan, waktu itu yang datang kebanyakan para embasi ya, para ambasador, para duta besar yang muslim, kayak duta besar Qatar, duta besar Ethiopia, itu lebih suka ke situ. Karena mana ya ada Jumatan yang ada bahasa Inggrisnya. Mereka cari, akhirnya ketemu di situ, pada ngumpul semua. Jadi banyak bule-bule, ekspat yang mu'alaf, itu di situ semua. Dulu ada 2 sih Bu Ida, yaitu yang satu lagi di GKBI, karena ada banyak perusahaan minyak, tetapi dia nggak lama. Jadi yang paling banyak bertahan, sampai hari ini pun dia masih bertahan, itu di Granadi. Nah, waktu saya ceramah, di situ ada seorang yang bekerja di Kementerian Luar Negeri. Dia Kementerian Luar Negeri. Nah, dia punya kesan yang dalam terhadap apa yang saya sampaikan. Waktu saya tanya, apa Pak dari semua yang saya sudah sampaikan dalam khutbah itu yang Bapak punya kesan? Dia bilang, satu kalimat dari Gus yang disampaikan, nothing is impossible, everything is possible if you believe in God. Nggak ada yang mustahil di muka bumi, segala sesuatu sangat mungkin kalau Anda yakin kepada Tuhan. Itu sangat menancap dari diri saya. Nah, suatu ketika di Kementerian Luar Negeri itu ada pembicaraan tentang acara program yang ada di negara-negara di seluruh dunia. Nah, Dubes, waktu itu Konsulat Jenderal Los Angeles
ya. Berarti orang Indonesia yang ditempatkan di sana untuk mengurus masyarakat Indonesia yang ada di Los Angeles. Kalau konjen levelnya level county, tapi kalau udah secara negara itu berarti KBRI ya. KBRI kita di Washington DC. Dia nanya si konjen ini, Pak, ada dai yang bisa direkomendasikan nggak untuk ngisi di Amerika? Sebagai apa? Sebagai penceramah sekaligus dia khotbah Idul Fitri. Saya ingat betul waktu itu tahun 2013. Nggak tahu tiba-tiba yang ditanya yang pas dengerin khotbah Jumat saya di Granadi. Ada, tenang aja Pak, saya punya orang bagus. Siapa? Itu adalah saya. Jadi saya kaget tiba-tiba di kantor saya ada fax masuk dari Konsulat Jenderal Los Angeles meminta Anda untuk ngisi selama Ramadan. Saya sebulan nggak boleh pulang. Karena kan biayanya kan mahal, Mbak Ida. Biaya berangkat pulang tuh naik pesawat Amerika kan mahal. Jadi kalau cuma satu kali datang terus pulang kan rugi. Jadi sekali diinapnya selama sebulan, nanti ditutup dengan khotbah Idul Fitri gitu. Ya udah, akhirnya saya urus. Dan menurut saya, memang sebenarnya saya merencanakan Amerika itu bukan bagian destinasi yang pertama, destinasi yang saya tempatkan bagian akhir, karena itu adalah puncak dari semua destinasi saya. Dunia ini kan superpower Amerika. Jadi kalau kita sudah naklukkan Amerika, itu sebenarnya negara lain itu gampang gitu. Mau Australia, mau Eropa itu udah kecil gitu. Kita udah dapetin Amerika. Amerika bicara apa? New York gitu. Kalau New York udah kita kuasain, itu otomatis dalam bisnis udah gampang gitu. Ya di luar dugaan lebih cepat dari apa yang saya duga. Itu rencana Allah. Saya nggak bisa melawan. Ya udah saya ikutin aja alurnya. Saya diperiksa. Itu aneh Bu Ida. Yang namanya visa Amerika itu paling susah sedunia. Apalagi lagi rame-ramenya masalah, maaf, radikalisme, lagi rame-ramenya Osama bin Laden. Saya orang Islam, orang Indonesia, ada nama Muhammad lagi, Reza Muhammad Syarif. Aduh, saya pasti kemungkinan akan di blacklist nih di dalam verifikasi visa kan di penduduk Amerika. Nggak tahu Bu Ida waktu itu, saya juga bingung. Saya hanya 2 minggu. Dari proses aplikasi sampai diterima, saya dikasih laporan sama biro jasanya, Pak, surprise Pak, kenapa? Udah diterima Pak? Oh, udah diterima. Saya pikir 2 bulan. Ternyata 2 minggu. Dan saya dikasih multiple entry. Selama 5 tahun. Saya bisa ke sana selama 5 tahun. Berulang-ulang. Bolak-balik ya. Multiple entry. Ada yang single entry kan? Iya. Ya, itu di luar dugaan. Ya, itu semua rencana Allah. Memang sudah jalurnya, saya berangkat. Ya. Nah, namanya dunia Amerika, Indonesia di Amerika itu kan mereka saling bergaul. Los Angeles nggak jauh dari Las Vegas, dia nggak jauh dari Chicago, nggak jauh dari Philadelphia. Jadi yang mereka tahu ada hot tip dari Indonesia yang ada di Los Angeles, maka yang dari Las Vegas datang, dari New York datang, dari Chicago datang, dengerin. Akhirnya mereka minta, jangan pakai sendiri dong, boleh dong Gus Reza dikirim juga ke Los Angeles, ke Philadelphia, ke Houston, ke Chicago. Akhirnya saya nggak bisa pulang harusnya Idul Fitri saya balik ke Indonesia. Nggak boleh pulang, jadi saya nyambung lagi ke Las Vegas seminggu, ditarik lagi ke Chicago seminggu, terus lagi ke Philadelphia. Walhasil 15 kota negara bagian, 15 negara bagian. Yang tadinya cuma 1 Los Angeles saja, jadi 15 negara bagian. Mereka semua pada pingin diinepin sama saya. Wah, masing-masing kayak rebutan, saya juga nggak tahu kayak ditarik-tarik ke sana. Gus Reza nginep di rumah saya aja. Aduh, untung kamu udah punya pasangan, kalau nggak saya jadi mantu katanya. Itulah ceritanya. Jadi bukan rencana saya sebenarnya. Saya nggak pingin di awal. Saya ingin taruh atau Amerika terakhir gitu, the final destination saya gitu. Karena itu yang paling ultimate buat saya gitu. Tapi didahulukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, ini pasti ada rencana gitu kan. Itu yang pertama. Cuma 15 negara bagian. Kemudian saya setelah 3 bulan pulang. Apa yang saya isi di sana? Ya, apa yang saya isi di sana? Pertama adalah ada 5 komunitas. Yang pertama adalah orang-orang Indonesia yang Muslim yang ada di kedutaan. Itu saya isi. Ya. Kemudian yang kedua, komunitas-komunitas Muslim yang ada di negara bagian. Ya. Khusus Indonesia dulu. Tapi ada juga komunitas lintas negara yang ada di negara bagian tersebut. Misalnya kalau saya ngisi di New York, itu pasti yang datang bukan hanya orang Indonesia aja. Muslim India datang, Muslim Pakistan datang, Muslim Sri Lanka datang, gitu ya. Malaysia, banyak semua ya. Yang keempat adalah orang-orang kampus ya yang ngundang saya untuk bicara sebagai motivator. Yang kelima yang menarik menurut saya adalah interfaith seminar. Jadi saya seminar bareng sama rahib, pendeta, pastor, ya, biksu, itu bareng. Kita bicara pada satu core yang namanya love and care. Bagaimana sih versi Islam? Karena dia tertarik, beda. Kalau saya ke sana pakai pakaian ala Arab, nggak menarik. Tahu nggak saya kostumnya apa? Blangkon, baju lurik, sarung. Pasti nggak ada
kiai-kiai, ustadz-ustadz, ya, syekh-syekh yang ada di sana seperti saya. Mereka, ini apa? Ini topi apa? Oh, ini blangkon. Apa itu blangkon? Saya jelaskan filosofinya. Saya jelasin Sunan Kalijaga. Mereka excited, senang. Rupanya yang disukai oleh Amerika adalah dakwah pendekatan kultural. Dakwah pendekatan kultural jauh lebih bisa diterima oleh semua pihak. Kalau sudah mulai nuansanya politik, kemudian aliran, mereka nggak suka. Pasti akan ribut. Ya. Jadi saya arahkan ke budaya. Mereka senang. Mereka tanya, apa sih filosofinya Sunan Kalijaga? Apa yang disebut dengan prinsip-prinsip di dalam Islam yang di Jalan Jawa itu yang saya jelaskan pada mereka sambil dihubungkan dengan ayat. Excited buat mereka. Saya pulang, diundang lagi yang kedua. Diundang yang kedua itu setahun berikutnya saya diundang lagi. Jarang sekali Pak Gus, kalau orang udah sekali diundang sini, jarang bisa diundang lagi. Gus sudah diundang 2 kali, ini berarti nggak main-main. Akhirnya yang kedua itu sudah 25 negara bagian. Sampai ke San Francisco. Sampai ke Washington DC. Termasuk juga Pak Dino Patijalal waktu itu jadi dubes, masih jadi dubes dia, undang saya juga, ya. Keliling lagi, lebih banyak lagi. Waduh, saya habis waktu tuh dari pesawat ke pesawat ya, karena kan jarak antar negara bagian itu nggak bisa dengan kendaraan. Ini jaraknya panjang-panjang, jauh-jauh, ya. Lahannya luas-luas. Jam. Berapa jam, jadi naik pesawat, turun pesawat, udah dijemput, berangkat lagi, turun pesawat, gitu naik pesawat. Lumayan ya, butuh energi yang luar biasa. Kemudian setelah saya udah puas 20 negara bagian saya kunjungi semua. Berikutnya saya pulang. Pas pulang ada surat penawaran. Apakah Anda bersedia menjadi imam tetap di komunitas yang ada di Los Angeles? Waduh, berarti saya harus tinggal di sana. Saya harus tinggal di sana. Mereka udah kasih tahu, Anda tenang saja, rumah, income, semua keperluan Anda akan ditanggung. Dia sampai sebutkan, bisa sebutkan. Saya sudah dikasih income salary per bulannya 150 juta, kalau dikurskan rupiah, 150 juta rupiah per bulan, income saya. Kemudian dikasih rumah untuk istri dan juga anak-anak. Kemudian yang ketiga adalah makan saya ditanggung semua. Tugas saya apa? All in. Khotbah Jumat, ngajarin ngaji, ya, kemudian ceramah akikah, ceramah khotbah nikah, nikahin orang, masukin mualafnya Islam, semua. Di sana imam itu begitu. Tidak. Beda kalau imam di Indonesia, itu hanya imam sholat. Tidak, kalau di sana imam ngerjain semua. Dia harus karena kan kalau di sini imam banyak, di sana kan imam sedikit. Cuma mimpin sholat jamaah, kalau di sana mah semuanya. Semua kita kerjain dari awal sampai akhir, dari mulai orang dari ibu beranak sampai udah gede kita ngurusin juga gitu. Waduh, ini buat saya menarik tantangan. Tapi satu waktu itu yang nggak cocoknya adalah dia tidak menanggung untuk masalah anak. Karena saya masih punya anak kecil dan saya berat untuk saat itu. Jadi saya bilang kalau cuma istri aja nggak ada masalah, masih bisa ditanggung Gus. Tapi lu anak berat, ya udah saya nggak mau memaksakan diri karena waktu itu memang sudah ada untuk daerah Washington DC sudah ada imamnya waktu itu namanya Fahmi Zubair. Kemudian untuk New York sudah ada Imam Syamsi Ali. Kemudian untuk jadi setiap daerah udah, yang belum ada Los Angeles Gus, yaitu di California. Kenapa saya? Karena di California ini butuh ustadz yang gaul katanya. Bukan ustadz yang akademis, yang lainnya banyak kan akademis. Ini banyak selebritis nih soalnya nih, banyak selebritis, banyak orang-orang yang aneh-aneh gitu kan. Ada Las Vegas di sana, ada Los Angeles sana, ada San Francisco. Waduh, saya bilang, ya udah waktu itu belum jodoh ya. Akhirnya saya nggak jadi, terus tapi diundang lagi untuk ketiga kalinya langsung sama Kanada. Saya ke Toronto, ke Montreal dan juga ke Ottawa. Ya. Ottawa. Jadi itu 3 wilayah. KBRI yang di Ottawa juga ngundang saya. Itu kurang lebih sekitar hampir seluruh negara bagian Amerika sudah saya kunjungi. Kecuali waktu itu Detroit ya belum ada karena sudah bubar dia negara bagiannya. Jadi itu sebenarnya Wida, bukan keinginan saya. Ternyata tangan Tuhan yang memilihkan saya karena akibat gara-gara khotbah Jumat di Granadi saya pakai bahasa Inggris. Jadi apa intinya? Jadilah different. Kalau saya jadi ustadz kebanyakan yang pada umumnya, ya mungkin saya seperti yang lain. Ya, maaf, ya, saya nggak usah sebutin orangnya. Ustadz-ustadz yang terkenal pun belum tentu juga bisa berbahasa Inggris, gitu. Belum tentu dia bisa direspek ke sana. Karena di sana kan juga tidak mungkin hanya mendengarkan orang Indonesia saja. Ada juga orang non-Indonesia, atau yang mixed couple. Istrinya orang Indonesia, tapi suaminya orang bule. Kita harus pentingkan orang bule, bukan istrinya. Istrinya nggak apa-apa. Yang orang bulenya. Dan cara dakwah kami disukai oleh mereka karena pendekatannya budaya. Mereka suka dengan apa yang saya sampaikan. Itu pengalaman saya. Jadi udah dijawab apa yang saya kerjakan, kenapa saya memilih Amerika, bukan pilihan saya, itu adalah dipilihkan oleh Tuhan melalui caranya. Jadi kalau sudah dipilihkan Tuhan, semua dimudahkan. Visanya apa segala macam, pasti semua dimudahkan. Oke, jadi saya pikir kalau udah untuk Amerika, kalau orang mau tanya, apakah Gus Reza ini terlibat aliran keras? Nggak mungkin, kalau visanya udah Amerika nggak mungkin.
Patokannya gampang aja. Terverifikasi. Dia sudah di cross check dengan FBI sama CIA loh, nggak sembarangan. Udah terverifikasi. Ada beberapa ustadz yang sudah di blacklist juga, saya nggak usah sebut namanya, yang tidak boleh masuk ke Amerika karena sudah diindikasikan ke arah yang beda. Oke, itu pertama. Kemudian soal penjualan, ini menarik, agak sedikit berbeda. Saya lulus dari Curug, Sekolah Penerbangan Curug. Iya. Instruktur penerbang itu adalah pekerjaan yang sangat elit. Ngajarin pilot itu elit. Tapi saya merasa kok pekerjaan itu pekerjaan yang menurut saya tidak berkembang. Kenapa? Dia cuma di kokpit, nggak ketemu orang. Itu bukan Reza banget, bukan Reza. Reza itu adalah ketemu orang. Kalau ketemu instrumen, altimeter lah, airspeed indicator lah, ya segala macam. Aduh, ini kayaknya saya nggak betah begini. Ya ketemu dengan mesin lagi, instrumen lagi. Ya, jadi akhirnya saya memutuskan hanya 5 tahun jadi instruktur di sana, saya keluar dengan posisi yang sudah cukup bagus. Ya, akhirnya saya keluar. Saya mikir dengan ijazah cuma sekolah penerbangan, pilihan saya cuma 2, masuk ke penerbangan lagi dan pasti akan ketemu dengan senior. Dan itu berat buat saya kalau ketemu senior. Beda, Ida. Kalau di dalam dunia penerbangan itu masih senioritas. Saya sehebat apapun, kalau masih di bawah senior, nggak boleh ngelewatin dia. Itu pamali. Ya. Lu jangan lewatin gue. Lu pintar boleh, tapi lu nggak boleh nyanyiin gue. Wah, itu susah. Buat saya nggak menarik, nggak fair. Saya nggak milih itu akhirnya. Saya milih yang kedua. Suatu pekerjaan yang tidak melihat latar belakang pendidikan. Hanya satu. Sales. Sales tidak pernah menanyakan, lu kuliah di mana? IP lu berapa? Nggak ada urusan. Mau IP-nya 2, kayak mau jeblok, nggak pernah kuliah, nggak ada SMA doang, nggak ditanya. Cuma 2 pertanyaan dia. Lu bisa jual berapa? Yang kedua, lu mau jadi apa di sini? Clear. Jadi teman-teman, bersyukurlah kita masuk dalam industri yang namanya sales. Lebih khusus lagi industri asuransi. Karena bidang ini tidak pernah mempertanyakan apa background pendidikan kita, dan sudah dibuktikan oleh Bu Ida. Hanya dengan SMK, tata boga, apa urusannya tata boga? Cuma urusan masak ya? Masak kan? Kalau bagus kan bisa urusan kuliner. Terus dengan asuransi nggak ada hubungan, tapi dibuktikan. Gitu. Jadi buat saya sales itu adalah kesimpulan saya, selling is the best personality school that I have ever seen. Tidak ada sekolah kepribadian yang paling bagus di dunia adalah kecuali sekolah penjualan. Di situ kita belajar diusir orang, kita belajar dimarahin orang, kita belajar dibohongin sama orang, dikepoin sama orang, ya, dibully sama orang. Saya pernah ngalamin yang namanya door to door, dari pintu ke pintu, dari yang tersenyum sampai yang dikejar anjing saya ngalamin. Sama seperti Ida, cuma bedanya saya kan cowok ya, jadi saya bisa dengan motor. Waktu itu masih pakai motor. Saya sehari itu bisa, kalah sama Ida. Ida 14, saya masih paling banyak tuh saya pernah 8 atau 7. Ya, karena motor kan, kadang saya harus dari Tanjung Priok, kadang-kadang harus ke Tangerang, kadang-kadang harus ke Serpong. Itu saya nikmati saja. Ya. Asik gitu. Jadi jauhnya perjalanan tidak menjadi soal ketika kita sudah menikmati pekerjaan kita. Ya. Saya sudah ngalamin itu. Nah, di dunia penjualan itulah saya merasa bahwa ini fair. Waktu saya masuk dengan posisi staff, tapi begitu saya sudah bisa mencapai penjualan tertinggi, langsung melesat di atas yang para senior yang ada di sana. Saya langsung bisa mengalahkan mereka semua. Saya awal masuk di Bursa Efek, kemudian pindah lagi ke Bursa Falas, kemudian pindah lagi properti sampai 2 perusahaan, ada Lipo, ada juga Era Associate. Saya pindah lagi ke otomotif, saya pindah lagi ke terakhir itu yang saya mulai booming itu ketika saya pindah ke Tiga Rasa. Di Tiga Rasa Tiga Rasa saya jualan apa? Jualan ensiklopedia berbahasa Inggris. Dan ini yang saya paling cocok. Di tempat yang lain saya nggak cocok, cuma 3-4 bulan cabut. Tapi saya selalu pegang komitmen tidak. Setiap saya keluar dari perusahaan tidak pernah kasih prestasi yang jelek. Saya keluar saat lagi naik. Itu adalah kredibilitas. Jadi nggak pernah saya keluar dalam kondisi turun. Pas naik keluar. Nah, saya masuk ke Tiga Rasa mulai dari nol lagi. Dari istilahnya apa? Educational consultant istilah mereka. Kalau di dunia asuransi finance consultant, mereka educational consultant. Saya ditanya sama manajer saya, ibu namanya Bu Ida waktu itu. Sorry Reza, jabatan kamu sebelumnya tidak saya hitung. Saya waktu itu sudah jadi unit manager di suatu perusahaan asuransi namanya BHS Insurance. BHS Insurance punyanya Hendra Raharja, abangnya Edi Tansil, yang waktu itu ada kasus 1,3. Ya. Makanya saya nggak bisa berjuang di sini karena perusahaannya nggak kredibel. Jadi saya keluar. Walaupun kamu unit manager di sana, ini kan beda industri. Kamu di sana asuransi, di sini adalah dunia pendidikan. Oke, kamu mulai dari nol lagi. Saya mulai dari nol lagi, educational consultant. Kemudian saya ditanya, berapa target kamu penjualan? Berapa target kamu penjualan di tempat ini? Saya nggak jawab, saya balik lagi nanya, Bu Ida, berapa target penjualan tertinggi yang pernah dicapai di perusahaan ini? Itu tahun 97, Ida. Sama, kita sama nasibnya di awal-awal Krismon. Kita ini hidup di saat sulit gitu. 97.
Berapa penjualan tertinggi Bu Ida? Dia bilang personal sales 35 juta. Personal sales 35 juta. Tahun 97. Harga ensiklopedia itu 2 jutaan. Jadi perlu 15 customer baru bisa closing. 35 juta. Oke, Gus, 35 juta. Jadi kamu berapa, Gus? Saya 36 juta. Loh, kenapa? Saya mau ngalahkan rekor itu. Tahu siapa? Bu, boleh tahu Bu siapa yang bikin rekor 35 juta? Saya. Jadi saya beradu sama dia punya. Jadi manajer saya langsung nanti saya kompetisinya. Oke Bu, kita lihat siapa yang bisa mengalahkan itu. Kita lihat ya Bu, bulan depan saya akan bisa mengalahkan Ibu atau tidak. Nah, di situ kita harus berani berkompetisi. Apa yang dialami Ida hampir sama dengan saya. Apa yang terjadi Ida? Di bulan berikutnya saya hanya mencapai setengah dari 36 juta. Jadi saya baru bisa closing waktu itu 18 juta. Tapi orang kasih selamat buat saya. Kenapa? Memang saya tidak bisa. Saya sportif, Bu. Saya belum pecahkan rekor Ibu. Tapi boleh saya tanya, Bu? Tanya apa kamu? Siapa penjual tertinggi hari ini? Siapa penjual tertinggi bulan ini? Kamu, Res. 18 juta. Saya yang paling tinggi. Jadi Rookies of the Year, masuk baru pertama, langsung highest selling. Langsung highest. Makanya kita sama, punya nasib sama. Kita nggak pernah menjadi nomor 2, selalu nomor 1. Nggak tahu cara nomor 2. Saya pengen nomor 1. Boleh, kita nomor 2, tapi nggak boleh orang menjadi nomor 1. Orang boleh, saya nomor 2, tapi nggak boleh orang jadi nomor 1. Pokoknya geser-geser terus ya. Oke, setelah itu saya sudah selesai, saya terus pasang akselerasi. Kalau udah penjual tertinggi, berikutnya apa? Manajer tercepat. 2 bulan saya naik jadi area manager. 2 bulan berikutnya naik district manager. Melewati manajer saya. Jadi saya udah ngelewatin dia. 3 bulan berikutnya divisional manager. 2 bulan berikutnya national sales manager. Jadi saya capai 3 kali naik promosi manajer dalam waktu nggak sampai setahun. Itu 4 kali. Di tahun yang sama ada satu kayak MDRT namanya EIC. Mereka punya namanya EIC yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan kita di Amerika, di Chicago. Mereka buat yang namanya IEC, International Achievement Conference. Itu semacam MDRT tapi kelasnya untuk kelas Educational Consultant. Saya berangkat, personal sales saya masuk, hanya dikasih waktu 8 bulan. Dari 12 bulan yang harus dihitung sebagai target, saya hanya masuk karena saya masuknya terlambat, saya kehilangan 4 bulan tapi saya bisa achieve 8 bulan. Berangkat saya mewakili Indonesia, ada 4 orang, 3 semuanya 3 semua Chinese, kita harus akui, semua cewek dan saya cuma satu-satunya cowok. Saya berangkat ke sana, mereka bikin gala dinner. Memang luar biasa. Kita ini nggak main-main. Mereka di Zurich, di Swiss. Waktu itu kita di Swiss, jadi saya udah sempat keliling ke Eropa juga karena tiket Swiss Schengen ya. Kita intinya visa Schengen, jadi bisa ke Jerman, bisa ke Italia, bisa ke Vatikan, bisa ke Prancis, bisa keliling-keliling. Intinya di Zurich. Di Zurich itu kami disewa sebuah village. Satu village itu disewa oleh perusahaan untuk kita semua. Bukan hotel, mereka sewa office. Dan saya nginep di sebuah hotel, itu bukan bintang 5 lagi, Diamond. Yang saya tahu saya per malam itu 17 juta per orang. Saya dibiayai oleh mereka. Jadi saya udah kayak king, ya, kayak raja. Tapi buat saya belum puas. Saya baru masuk istilahnya MDRT-nya. Saya pengen top of table. Saya nantikan di malam gala dinner itu ada pengumuman. Siapa best of the best. Ada 3 eliminasi, 3 tahap. Tahap pertama ada 15 negara, saya masih masuk. Di tahap kedua masih masuk, saya tinggal 5 negara. Di tahap ketiga tinggal 3 negara. Indonesia saya, kemudian Amerika, dan Australia. Itu deg-degan, Kak. Saya udah masuk di eliminasi 3 aja udah alhamdulillah gitu. Nggak kebayang bakal bisa dapat nomor yang terbaik gitu ya. Dan saya ngobrol-ngobrol aja. Tiba-tiba nggak tahu teman saya, itu bukan foto lu. Yang mana? Itu foto lu gitu dipanggil. Panggil apa? Lu juara 1, Bos, katanya. Jadi saya dapat medali emas, saya diumumkan untuk jadi pemegang medali emas untuk juara 1 the best of the best. Jadi TOT-nya kalau di kita. Sekali berangkat MDRT langsung TOT. Nah, nggak pakai nunggu lagi. MDRT langsung TOT. Berangkat yang saya bangga, waktu saya bicara di atas panggung, coba dikasih waktu 5 menit. I give you 5 minutes. Oke, saya bicara 3 hal. Itu saya puas saya bisa bicara gitu. Yang pertama, I proud to be Indonesian people. Saya bangga hari ini menjadi orang Indonesia. Artinya pada dalam hati saya, nih lu bule-bule masih kalah sama gue. Gitu. Sampai saya bilang begitu sama mereka. Yang kedua, I proud to be young people. Saya bangga sebagai anak muda. Karena usia saya 27 tahun pada waktu itu. Yang lainnya sudah di atas over 50. Ada over 40, ada over 50. Saya paling muda. Yang ketiga yang saya ucapkan juga, I proud to be Muslim. Lu jangan sampai salah perkiraan. Muslim juga punya prestasi. Secara nggak langsung saya sudah berdakwah di sana. Mereka sportif, mereka standing ovation dan kasih selamat buat saya. Selamat ya Indonesia, selamat Indonesia. Pulang saya merasa udah nggak ada tantangan.
semua udah saya dapatkan. Gaji saya waktu itu sudah sekitar 15 juta per bulan. Mobil saya waktu itu Escudo. Tahun 97 mobil Escudo sudah punya gaji 15 juta. Gitu. Posisi adalah direktur sales and marketing. Saya udah nggak menarik. Saya bilang sama Pak Robert, owner saya, Pak Robert Wijaya, Pak Robert saya pamit ya. Kenapa? Gaji kurang. Bukan soal gaji, Pak. Entar saya tambahin lagi. Enggak, Pak, bukan soal gaji. Jadi apa? Saya mau bikin perusahaan sendiri, Pak. Wah, itu oke, saya support kalau kamu mau bikin bisnis sendiri. Di sini awal saya membuat konsultan training and consultant. Bikin perusahaan sendiri. Itu ceritanya kira-kira singkatnya. Jadi apa yang 11-12 lah. Cuma beda industri. Dan sekarang saya mencoba untuk memulai dengan reborn lagi. Di industri yang berbeda. Saya akan coba. Dan saya mau belajar banyak dengan Bu Ida untuk bisa bagaimana caranya kita MDRT dan bisa TOT. Ya. Will be the next Indonesian people yang menjadi TOT di MDRT. Nah, itu. Kalau perempuan sudah ada kan? Nah, sekarang laki-laki. Itu. Ada lagi? Ya, kalau saya coba, masih punya waktu atau harus konklusi? Masih. Kita pertanyaan. Yang berikutnya, kan pernah rekor muri tuh, tahun berapa ya? Oh iya. Ya, rekor 2006. Ya. Itu yang di rekor muri kan dari sisi apanya sih? Oke. Baik. Buat teman-teman mungkin ada yang sempat mendengarkan sekilas. Persisnya 24 Februari 2006. Kenapa itu terjadi? Diawali 2004 saya berangkat sekolah dengan Anthony Robbins. Ketika saya sudah masuk ke dunia training consultant, saya berpikir bidang apa yang mesti saya fokuskan. Saya nggak bisa menjadi training untuk semua hal. Saya harus fokus pada satu bidang apa. Akhirnya saya putuskan motivasi. Itu pun setelah lewat 2 kali perenungan waktu Ramadan setahun sebelumnya di salah satu masjid saya itikaf, dapat yakin untuk di jalur motivasi. Kemudian saya berangkat umroh di Masjid Nabawi pun saya di Raudhah pun mendapatkan semakin kuat ya. Semacam ada bisikan yang menguatkan saya untuk bidang itu. Ya udah, you are the right track, jadi motivasi kamu bikin semangat orang. Ya udah, bismillah saya masuk fokus di motivasi. Timbul pertanyaan. Nah, ini teman-teman poin penting. If you want to be the best, learning from the best. Kalau mau jadi yang terbaik, jangan tanggung-tanggung, belajar sama yang terbaik. Saya browsing di internet. Siapa orang yang paling nomor 1 di dunia masalah motivasi? Saya cari, ketemu namanya Anthony Robbins. Wah, ini dia orangnya nih. Saya mesti belajar sama dia. Tahu udah berapa harganya training dia? 60 juta. 60 juta rupiah hanya ikut 2 hari doang di luar tiket pesawat dan hotel. Ya, saya demi itu bela-belain, saya ngutang. Saya minjem sama teman saya. Saya dengan janji 3 bulan akan saya balikan. Percaya sama saya 3 bulan saya balikan. Saya optimis aja belum punya minjem dulu, minjem 60 juta. Sengaja itu saya cukup-cupin. Kenapa? Saya akhirnya terpaksa tidurnya di musola. Ya, makan model-model gitu lah, model-model Indomie gitu lah. Pokoknya yang murah meriah lah gitu kan. Kalau di musola kan enak, tidur nggak bayar, gratis. Ya, pokoknya ngemper-ngemper. Yang penting saya dapat ikut trainingnya. Nah, 60 juta itu ya di Singapura waktu itu di Singapura Expo. Saya ikut juga sih. Singapura Expo. Nah, waktu itu kita dapat tempat yang agak di belakang kan. Kalau yang di depan lagi lebih mahal lagi biayanya. Akhirnya saya punya ya namanya nih otaknya orang edan juga nih, saya waktu itu berpikir gimana caranya ya saya bayar murah tapi dapat duduk paling depan karena saya pengen salaman sama Anthony Robbins, saya pengen foto sama dia, gimana caranya, sedangkan orang 3.000 orang, gila, gimana? Saya punya ide dah. Saya belaga ayan. Nah, panitia bingung, ini orang kenapa nih ayan? Diangkut, ditaruh di tempat yang agak sejuk di depan. Tapi ditaruh di situ, kok orang ini jadi sembuh, udah didiamin. Jadi saya bayar cuma yang paling murah, tapi duduk paling depan. Nah, kesempatan saya. Begitu ada Robbins turun ke bawah, saya langsung salaman tangan saya. Ya Allah, itu orang raksasa banget ya. Itu tangan saya, ya Allah. Dia nyalamin saya, tangan saya ketutup. Benar kalau dibilang tuh dia raksasa tuh benar gitu. Tangannya gede banget, tinggi banget gitu. Saya merasakan powernya dia. Gue disalami sama Anthony Robbins. Gila, salaman gitu sama dia. Waktu itu saya bareng sama Patung. Sangkat nama saya Patung Dusama. Dah, balik saya udah powerful dong. Nah, ini penting. Ketika teman-teman belajar mau yang terbaik, energinya pun kita jadi the best. Balik ke Indonesia udah confidence. Belajar sama yang terbaik di dunia, kelas dunia, maksudnya kita nggak tamu-tamu gitu kan. Ya, oke. Jadi balik kita udah lebih confidence. Akhirnya saya fokus jalani motivasi. Timbul pertanyaan, gimana supaya orang percaya bahwa saya punya branding di bidang motivasi? Nggak boleh saya yang pengakuan. Nah, ini banyak sekali, mohon maaf nih, dan saya nggak mau nyebut orang-orangnya ya. Kalau kita klaim dari mulut kita, itu tidak objektif. Harus dari lembaga yang lebih kompeten, dia menilai kita kan. Nah, saya terpikir, muri.
kalau Muri ngeluarin rekor buat saya, berarti Muri menyatakan bahwa ini orang profesional, mendeklar ini orang profesional. Nah, apanya yang saya harus kuatkan supaya heboh, yang spektakuler? Jam. Jadi bukan orang. Saya tidak lari ke orang, tapi saya lari ke jumlah jam. Artinya apa? Kalau orang bisa bertahan 24 jam, ngomong nggak pernah putus, berarti ini orang daya tahan tubuhnya tinggi. Udah daya tahan tubuhnya, pasti orang motivasinya tinggi. Wajar lah dia motivator. Kecuali kalau Murinya begini. Sorry ya, saya nggak usah sebut orangnya. Naik helikopter bagi-bagi duit. Itu bukan motivasi. Buat saya itu bukan rekor Muri, itu adalah sensasi. Tidak menggambarkan profesi dia sebagai motivator. Ya, tapi ya hanya sensasi aja, publisitas. Saya harus nyari sesuatu yang bisa membuat orang, oke, wajar lah dia motivator. Kenapa? Dia sudah buktikan dirinya bicara 24 jam itu nggak mudah loh, setiap orang. Yes. Akhirnya saya lakukan, saya cari tempat di mana. Akhirnya ketemu salah seorang GM teman saya, dia adalah PR di Hotel Mercure. Dulu adalah Holiday Inn. Horizon. Sorry, itu Horizon. Itu terkenal esek-esek. Sorry ya, saya harus katakan dulu hotel esek-esek di Ancol. Mereka sudah ganti GM-nya ingin merubah rebranding, repositioning. Jadi hotel meeting dan hotel family. Saya masuk di situ. Saya mau bikin nih rekor Muri di sini, bisa nggak ya? Wah, pas banget, Gus. Kenapa? Kita lagi mau rebranding. Ya udah, saya kasih proposal. Bisa nggak saya jadikan ini sebagai tempat event, tapi saya nggak mau keluarin biaya. Saya udah ngitung-ngitung, saya perlu biaya 150 juta waktu itu. Saya nggak punya duit. Gimana caranya? Gini, gue bikin proposal, ketemu sama bos lu namanya Pak Rainer, orang Jerman. Saya mau yakinkan pada dia bahwa kalau dia pakai saya acara di sini, insya Allah dia punya rebranding akan lebih kuat dibandingkan dia pasang iklan di TV mahal, belum tentu efektif. Saya bisa undang banyak media di sini nanti, pasti pokoknya heboh di sini. Jadi saya nggak butuh IO. Kenapa IO-nya orang-orang hotel semua? Hotel kan 24 jam. Jadi saya nggak usah pusing, makanan sudah tersedia, gratis, gitu kan? Ya udah, akhirnya mereka setuju dan mereka dialihkan promosi itu ke acara saya. Saya cuma modal 15 juta untuk bayar sertifikatnya doang untuk Pak Jaya Suprana. Dia cuma minta satu, Gus bisa nggak hotel juga dapat 2. Jadi satu lagi untuk apa? Provider. Oke, kita usahakan Pak Jaya Suprana ngasih dapat 2 sertifikat saya buat saya sama sertifikat buat hotel sebagai pelaksana, sebagai panitia. Oke, clear. Dah 24 jam itu gini, konsepnya adalah 12 grup, setiap grup 2 jam. Supaya Gus nggak bosen, maka setiap grup beda-beda orang. Pagi-pagi itu anak-anak muda, siangan dikit emak-emak, sore dikit para profesional, audiensnya ganti-ganti. Malam dikit ya pengusaha. Ntar pas yang lucu yang dini hari itu apa? Pedagang-pedagang yang biasa kerja pagi-pagi itu di pasar kepada tarik semua UMKM. Jadi saya nggak usah nyari peserta. Kenapa? Peserta mumpung bisa makan di hotel, mereka pada datang semua kan. Muri tidak melihat siapa yang datang. Dia nggak peduli. Gue cuma mau lihat jumlah jam lu masuk nggak. Mau datangnya 10 orang kayak mau 30 orang, mau 100 nggak ada urusan. Yang penting saya melihat pada daya tahan Gus. Oke. Alhamdulillah 24 jam selesai. Saya dikasih sertifikasi. Pak Jaya Suprana bisik ke saya. Gus, mau bikin lagi nggak? Loh kenapa Pak? Saya udah cek di Guinness Book Record. Belum ada. Jadi ini kamu tuh rekornya rekor dunia loh. Tapi syaratnya supaya masuk Guinness Book Record, kamu mesti ngundang lagi pihak Amerika untuk melakukan hal yang sama. Enggak, Pak. Saya nggak mau. Kenapa? Mengulang hal yang sama, males. Mengulang hal yang sama, itu males. Jadi kalau saya bisa memenangkan MDRT dan TOT, nggak ada lagi di atas TOT, super TOT, buat saya jadi males. Kecuali apa? Membina anak buah kita jadi TOT. Itu lebih menarik. Ya, karena kita sendiri udah tidak ada ambisi lagi. Udah paling tingginya di MDRT ya TOT sudah selesai ya sudah cukup gitu. Berikutnya apa? Gimana caranya Mas Leli bisa jadi MDRT ya, Mbak Rika bisa jadi TOT ya. Semua yang di tim kita ini bisa jadi TOT, itu yang tugas Gus. Dan itu lebih membanggakan buat saya. Kalau Gus yang TOT biasa, tapi kalau bisa membuat Mas Leli jadi MDRT dan TOT itu lebih luar biasa. Muridnya TOT, muridnya sudah TOT. Nah, kita mau belajar sama Bu Ida dalam hal ini supaya kita bisa belajar di industri asuransi. We must learn from the best. Kita harus belajar yang terbaik. Saya nggak mau tanggung-tanggung. Ya, Bu Ida yang terbaik di bidang asuransi. Ya, saya mau belajar sama Bu Ida. Yuk kita sama-sama. Itu konsepnya gitu. Muri 2006 seperti itu. Ya, waktunya udah habis. Saya rangkum ya 3 kata ya. Ya, apa komentar terhadap saya? Iya, sedikit banyak tadi mirip ya. Itu 3 Raksa kantornya kan ada di Menara Duta kan? Iya. Persisnya di gedung apa? Gedung Menara Duta. Ya, dekat ya. Gedung Menara Duta karena saya di lantai 7. Ya, karena saya juga ngurusin tenan 3 Raksa. Jadi saya kenal the whole team. Ya. Kenal Pak Robert kan? Dari situ. Robert Wijaya kenal kan?
Yes. Itu kan punya keluarga Wijaya, yang punya keluarga Wijaya. Joni Wijaya, Patrick Wijaya, Robert Wijaya. Patrick Wijaya, yes. Anani Wijaya. Jadi gini, intinya gini, saya lihat ada 3 hal nih ya. 3 hal. Yang pertama, saya lihat kompetitif ya, orangnya sangat berkompetisi. Ya tadi, kita nggak mau orang lain lebih baik dari kita. Positifnya jangan lihat yang negatif ya. Sepakat ya. Thank you. Terus yang kedua kreatif. Selalu punya jalan untuk mencapai impiannya tadi. Dan dia nggak peduli orang mau ngomong apa, pokoknya this is my way. Gimana caranya gue dapetin apa yang gue mau gitu kan. Lalu yang ketiga, saya lihatnya challenging ya, senang kalau ditantang. Makin tantangannya banyak kan, kalau di antara kita kebanyakan begitu tantangannya banyak mereka mundur. Tapi buat orang-orang yang ingin sukses, justru semakin challenging itu semakin menarik. Ayo gue beli gitu kan. Gue beli deh gitu. Nah, ini yang memang kenyataannya orang-orang sukses di dunia itu punya behavior, punya knowledge yang berbeda. Jadi kalau orang mengatakan kita itu orang gila lu ya pura-pura ayan. Itu kan dibilang orang gila, lu pura-pura ayan. Ternyata sebenarnya sama. Ada agen $1 juta commission di Amerika, Carol Home. Nah, saya duduk paling depan tuh gimana caranya. Pokoknya duduk paling depan, gue salaman, gue dapetin kartu namanya, dapetin bukunya. That's it. Saya nggak pernah peduli orang mau ngapain. Nah, Gus Reza nih begitu. Wah, gimana caranya nih? Nyamper di musola nggak apa-apa lah. Yang penting gue duduk di depan gitu kan. Pokoknya orang sukses itu kompetitifnya tinggi banget ya. Nggak bisa ngelihat orang lain tuh lebih baik dari kita. Meriang aja langsung. Langsung naik tuh. Adrenalinnya. Wah, gimana caranya? Pura-pura apa? Pura-pura ayan. Lalu saya suka kreatif tadi. Gimana caranya ya tembusnya? Oh, bikin rekor muri. Nah, rekor muri gimana cara cari yang gratisan? Dia berpikir kan, oke, berarti gue harus dapetin tempat. Itu kan juga mahal. Venue itu mahal. Betul. Itu bagian termahal dalam proses untuk kita ngadain seminar gitu kan. Nah, itu saya melihatnya lalu punya apa ya? Keteguh hati, belief-nya tinggi. Belief-nya tuh tinggi. Belief-nya belief dengan God, pasti dong. Tapi belief sama diri sendirinya itu tinggi, lalu berikutnya dia mau keluar dari comfort zone. Kita ini kalau lakukan hal yang sama, udah nggak menarik, sorry tuh saya diajakin, ayo dah gabung jadi ini. Cuma udah nggak waktunya, saya udah buktikan. Saya mau lagi lompatannya orang lain nggak pikirin. Lebih tinggi. Ya, Gus Reza itu model gitu. Semakin tantangannya tinggi, nggak ada orang yang melakukan, wah kita makin nafsu tuh ngerjainnya. Ya, terus makanya saya mau mengembangkan wakaf yang dibanding dengan asuransi. Nah, itu yang mungkin nggak banyak orang. Silakan orang mau, Gus gimana wakaf nggak menarik ya, biarin aja terserah. Pokoknya saya mau buktikan itu, dengan bundling wakaf. Udah wakaf itu udah diterima di makanya Indonesia udah terima. Betul. Kita udah ngejalani di awal gitu kan. Betul. Ya udah, mari kita lakukan ada satu diferensiasi. Betul. Jadi jangan lakukan hal yang sama, setuju. Gus kan selalu bilang tadi, sama tagline saya making a difference, buat perbedaan. Dibilang shifting itu masalah lu, bukan masalah gue. Kan gitu. Buat perbedaannya apa? Oke, sekarang kalau kita ngeluarin asuransi untuk keluarganya udah biasa. Yang kita lakukan hari ini adalah asuransi untuk berwakaf. Kepada siapa? Bisa dipilih. Kita ikutin aturan kan maksimum 30% dari ini bisa kita wakafin gitu kan. Jadi pada saat kita punya presentasi, kita punya sell stock yang berbeda. Nah ini ya, sell stock. Gimana cara jualannya supaya satu ketemu satu closing. Satu ketemu closing. Ya, jadi rasionya tinggi rasio tinggi ya. 1:1 kalau saya. Karena saya masih punya kerjaan yang lain. Nah, di sini saya tantang teman-teman semua, kalian udah punya satu leader yang udah bisa di benchmark. Saya belum pernah ke Amerika ngajar segitu banyak, belum pernah, cuma sekali di New York saya ngajar, tapi komunitas asuransi gitu kan. Next step saya adalah memang saya pengen ada di sana untuk mengangkat ekonomi syariah pada dunia, bahwa Indonesia itu bisa gitu loh. Ya, dan kembali lagi, yuk mari kita buktikan pada dunia, Muslim itu kaya, Muslim itu cerdas, Muslim itu cantik, gitu kan? Dong, kita tunjukkan, kita harus punya brand positioning kita apa? Oh, Muslim itu kaya, Muslim itu cerdas loh, Muslim itu sukses. Tunjukin pada dunia, kita tuh bukan Muslim biasa aja.
dengan satu tadi Kak Gus bilang, kalau mengatakan I'm the best karena saya kecapnya nomor 1 nggak menarik, tapi kalau orang lain yang memberikan itu baru sophisticated. Gitu. Gus, Oke. Bu Ida, kita kasih kesempatan karena waktunya mepet, kita kasih satu pertanyaan buat Bu Ida, satu pertanyaan buat Gus ya. Singkat aja, silakan. Kita buka Mas Leli, kepada semua di unmute. Yang tolong raise hand, angkat tangannya di partisipan yang mau bertanya. Tinggal 5 menit lagi. Ya, satu orang satu pertanyaan. Silahkan. Satu orang untuk Bu Ida, satu orang buat. Sudah terbuka? Sudah dibuka, Mas Leli? Ya, tinggal unmute masing-masing boleh. Oh, unmute masing-masing. Yang mau bertanya, silakan. Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Mbak Rika mau nanya? Ya. Di sini ada Mbak Rika, Mbak Zul. Oke, Mbak Rika dulu. Oke, Mbak Rika cepat. To the point ya, pertanyaannya kepada siapa ditujukan, langsung kepada poinnya. Oke, lanjut, silakan. Halo. Ke Bu Ida. Ya, silakan. Pertanyaannya apa? Ya, Bu Ida. Ya. Oh, ya biasa sekali ya. Itu saya bertanya kiat-kiat supaya kita tetap semangat. Bu Ida, ayo terus gitu ya. Tidak mengelakkan sesuatu pun kondisi gitu. Itu yang luar biasa. Itu kiat-kiatnya gimana, Bu Ida? Oke. Terima kasih. Saya ulang sekali lagi, Bu Ida, biar jelas. Pertanyaannya adalah, apa kiat-kiat kita supaya tetap semangat dalam situasi apapun? Oke, silakan Bu Ida. Tadi saya udah singgung, tentukan dulu goals-nya ya. Where are you going to go? Mau kemana nih? Pada saat kita tahu tujuan kita jelas, misalnya saya menjadi agent. Oke, ya udah fokus aja ke sana. Nah, gimana cara supaya jaga semangatnya? Sementara kan virus banyak. Tadi saya bilang, pilih temannya, Bu. Pilih tontonan TV-nya, pilih radionya, pilih bacaannya. Semua harus dipilih. Yang nggak penting jangan dimasukin di sini. Buang aja. Kita betul-betul cari figur orang-orang sukses. Saya selalu nonton biografi orang sukses di dunia. Itu menarik buat saya ketimbang tontonannya yang nggak jelas. Jadi tontonan TV-nya, pilih radionya, pilih korannya, pilih temannya. Bukannya sombong. Kita kenal oke, tapi nggak perlu tanya, nggak perlu tahu details. Ya, oke. Lanjut berikutnya Mbak Zulfia Artiza, silakan. Apa yang mau ditanyakan ke Gus? Ya, terima kasih Gus. Saya mohon maaf terlambat. Ya, nggak apa-apa. Kalau join itu produk wakaf itu dengan asuransi apa ya Gus? Mungkin. Oke. Ya, terima kasih. Iya. Oke, makasih Mbak Zulfia. Sementara ini saya berkiprah diberikan amanah untuk menjadi agency director di Sun Life Syariah. Saya mau sampaikan, saya maaf bukan tidak bicara yang lain-lain ya, tapi saya bicara secara maaf untuk kepentingan saya pribadi, bahwa satu-satunya hari ini yang sudah mendapatkan level distribution channel untuk syariah adalah baru Sun Life. Setahu saya, mau salah, kalau saya salah tolong dikoreksi. Yang untuk yang lain masih unit, mohon maaf, yang lain masih unit, tapi yang sudah sampai ke distribution channel, dikit lagi ke spin off, itu adalah Sun Life Syariah. Sehingga saya memutuskan untuk berkiprah di situ. Saya tidak katakan yang lain tidak bagus ya, yang lain it's okay, ada Allianz Syariah, ada Prudential Syariah, it's okay. Tapi saya akan pilih yang benar-benar punya kesiapan untuk spin-off 2024 Ultimatum OJK yang sudah siap, itu adalah Sun Life Syariah. Hanya sebagai kendaraan Bu Zulfia, saya perlu kendaraan vehicle yang bisa membantu saya untuk bisa mengembangkan wakaf. Saya nggak bisa sendirian. Alhamdulillah tadi dibilang sama Bu Ida, kita butuh perusahaan yang multinational company. Ini perusahaan dari Kanada, sudah berdiri sejak tahun 1865. Ini perusahaan yang udah 2 kali perang dunia. 2 kali perang dunia dan sudah berapa kali pandemik. Sudah teruji. Jadi saya nggak mau ambil resiko, bukan berarti nggak percaya orang perusahaan Indonesia, tapi saya sudah lihat fundamentalnya sangat kokoh. Insya Allah kita bisa bangun yang besar di sini. Begitu, Mbak Zulfia, nanti kita bisa japri-japrian. Saya pikir itu dulu sementara. Bu Ida, terima kasih atas waktunya. Makasih buat teman-teman semua. Ini adalah talk show terlama. Dari extend-nya 30 menit, nggak apa-apa. Ya, karena kita nggak bisa menghentikan. Makasih Mas Lali, saya kembalikan ke Mas Lali sebagai moderator. Baik, terima kasih Gus Reza dan Bu Ida, luar biasa sekali hari ini. Mudah-mudahan jadi inspirasi buat kita semuanya yang mulai dari teri menjadi elang gitu ya. Alhamdulillah. Itu siap ya. Jadi goals buat semuanya. Yang teri-teri ya dimulai dari teri nggak apa-apa. Yang penting goalnya jadi elang semuanya. Foto baik. Dulu Mas Lali, jangan lupa foto dulu. Boleh, silahkan Gus dimulai untuk foto. Ya. Mbak Ida ada kodenya nggak untuk MDRT, gimana kodenya? MDRT ada kodenya nggak? Oh, gini aja, oke. Oke, semua yang mau siap MDRT tolong kayak begini semua ya, difoto dulu. Mas Lali, tolong difoto Mas Lali. Mas Lali foto. Sebentar. Ini saya. Aduh. Bisa? Oh, belum bisa ya. Yang di Gus bisa. Tinggal digeser screen-nya, geser sedikit.
Oke, saya bantu. Ya, yang Siap ya teman-teman, sebentar. Ya, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Tolong videonya keluarin semua. Tangannya MDRT. 1, 2, 3. Satu lagi. Luar biasa. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Jadi Oke. tagline-nya MDRT, yes, yes, yes. MDRT, go, go, go. Oke. 1, 2, 3. MDRT. Yes, yes, yes. MDRT, go, go. Oke. Terima kasih sekali lagi Bu Ida dan Mas Lenny. Semua teman-teman saya doakan semua bisa berangkat MDRT tahun ini ya. Amin. Mudah-mudahan. Baik, terima kasih buat semuanya. Kita akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.